Yang Mulia Majelis Hakim Rahman Rajaguk menyampaikan adalah banyaknya pekerjaan kami di sini dan belum final musyawarah majelis hakim. My question is, kalau belum tahu, kalau belum lengkap, kenapa diputuskan 28 Oktober putusan hakim? Yaitu dengan bertujuan untuk menghadiri sidang putusan Indra Kusuma penipu afiliator yang sudah menipu para korban. Kami menuntut untuk diadili, diputusi seberat-beratnya, yaitu minimal 20 tahun penjara. Bahkan semuanya, jangan sampai nantinya keputusan tidak memihak pada korban. Ke depan pengadilan ya. Afiliator Indra Kusuma, kami menuntut keadilan. Kami harapkan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan memutipu dramalis Indra Kusuma, penjarakan Indra Kusuma, hukum seberat-beratnya, hukum 20 tahun penjara, kembalian hak-hak korban yang sudah disita. Jangan sampai keputusan tidak memihak pada seluruh korban. Dan kami membawa akun palsu yang dibawa oleh Indra Cash di pengadilan seperti ini. Akun palsunya ini adalah 72 sekian dan yang aslinya ada di sini. Ya. Ini 31 sekian aslinya. Ya, kami udah bawa datanya seperti yang ada di spanduk tadi. Jadi kami meminta jangan lagi 15 tahun, tapi harus minimal 20 tahun karena sudah melakukan kejahatan di dalam pengadilan. Ya, seperti itu ya. Jadi kenapa dia menutupi bid partnernya ini? Kami menduga masih ada uang di dalam itu ratusan miliar. Ya, uang korban ini. Jadi membernya itu kan mencapai ratusan ribu orang kan. Jadi kami perkirakan masih ada ratusan miliar di dalam akunnya. Makanya dia pasukan ya seperti itu. Jadi kami minta diusut. Ya, kami minta diusut, bahkan yang menunjukkan itu kan kuasa hukumnya. Harus diselidiki. Ya, kalau bisa ditangkap ya. Ini adalah penipuan di pengadilan. Nah, berikutnya kami memohon kepada Pak Hakim untuk bisa mengembalikan hak korban karena itu kan hak mereka harus dikembalikan. Jadi kami memohon semua supaya aset yang disita dikembalikan ke korban melalui paguyuban. Ya, seperti itu. Oke. Jika tuntutannya tidak dipenuhi gimana? Kami sangat protes ya. Kami tentu protes semuanya karena itu kan hak korban. Ya. Jadi apalagi si K ini tidak kooperatif, terus mangkir dari panggilan, terus menghilangkan barang bukti, bahkan menipu hakim. Tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan. Ini adalah kejahatan yang masif. Ya, jadi kami minta dituntut seberat-beratnya minimal 20 tahun, kalau bisa seumur hidup lah. Ya, seperti itu. Jika putusannya malah lebih ringan gimana nih? Tidak. Kita tidak terima. Ya, kita akan gugat ya supaya ada kepastian hukum buat generasi kita. Ya, jadi hukum ini jangan sampai dibeli, bahkan hukum ini dipermainkan dengan uang. Ya, itu tidak bisa. Ya. Ya. Sebagai ketua paguyuban korban. Ya, ini kita sudah datang di sidang. Saat ini kita sangat kecewa karena ditunda ya. Jadi kita datang ke sini bukan hanya dari Jakarta. Ada yang dari luar kota, ada yang dari Sumatera, ada dari Madura, ya, Madura, Palembang, dan juga dari Bogor, ya seperti itu. Jadi kami meminta harus konsisten, ya seperti itu. Dan kami meminta, ya, dari data yang kami bawa bahwa si Indra Cash memasukkan data di pengadilan, kami meminta bukan lagi 15 tahun, tapi 20 tahun. Ya, harus 20 tahun. Ya, karena dia memasukkan data di pengadilan. Dan data itu kami sudah bawa hari ini ada sama kuasa hukum. Oke. Bang, gimana tolong jelasan. Mana Bang? Ditunda hari ini Bang, Ya. tanggapannya sedikit Bang. Yang dipasukkan itu bin partner. Jadi dia memasukkan, dibawa ke sini datanya itu 720 sekian, sementara data aslinya itu 31 sekian. Nah, jadi dia memasukkan data, kami menduga di dalam akun aslinya itu masih ada dana ratusan miliar. Ya, dan itu dihilangkan buktinya. Jadi dia memberikan data palsu, ya seperti itu. Jadi kami meminta diusut sampai 20 tahun.
Nah, teman-teman kami minta kalau bisa seumur hidup, ya. Oke. Kuasa hukum sendiri nih gimana tanggapannya nih, Bang? Sidang ditunda nih. Ditunda gimana Bang tanggapannya Bang? Baik, kami dari tim kuasa hukum korban. Jadi pada dasarnya kami sangat kecewa karena korban banyak dari luar kota. Terutama juga korban ini bukan hanya kerugian material, ya, psikologinya juga sudah kena. Dalam artian udah ada yang cerai-berai, bahkan sampai bunuh diri ya, Bang ya. Bunuh diri. Betul. Nah, jadi korban ini sudah berkumpul dan bersatu di sini untuk mengawal, teman-teman media juga udah ikut mengawal, tetapi ditunda. Kami sangat kecewa terhadap putusan hakim tadi menunda sampai dengan tanggal 14 ya, 14 November. Bukan keadilan lagi kalau Betul, gitu. siap. Alasannya apa tuh, Bang, ditundanya itu, Bang? Tadi kan seperti teman-teman rekan-rekan media juga mendengarkan bahwa ditundanya karena belum siap putusannya. Nah, ini patut juga kita duga bahwa ini tidak dijelaskan nih secara spesifik, ya. Alasannya saya rasa sudah cukup ya untuk diputus ya. Tidak jelaskan secara spesifik ini kenapa, ada apa sebenarnya, Ya. kan gitu. Karena korban ini butuh kejelasan gitu loh. Ada yang jauh-jauh dari luar kota, tapi tidak ada kejelasan sampai sekarang ini, gitu loh. Kira-kira Tadi kan demikian. nunggu dari Gimana? pagi nih Bang, emang nggak ada pemberitahuan juga Bang dari siang juga apa gimana? Nah, itu ada. kekecewaan dari Makanya kita para korban. kecewa. Dari awal tidak diberitahukan. Jadi kami diinfokan itu awalnya jam 9 pagi, ya. Undur sampai setengah 3 tadi. Nah, kita sudah mendengarkan putusan ditunda. Baik, ada lagi? Tadi yang dipalsukan apa Bang? Oh, bin partner ya. Yang dipalsukan itu akun bin partner, yang mana bin partner ini adalah akun untuk menggait member. Jadi komisinya masuk di bin partner itu. Nah, si hakim ini kan minta ditunjukkan akun aslinya. Nah, yang ditunjukkan itu adalah palsu. Seperti yang kita bawa datanya tadi itu 720 sekian, itu yang palsu yang dibawa. Nah, terus yang aslinya itu adalah 31 sekian. Yang menunjukkan itu adalah kuasa hukumnya. Kami juga meminta ini harus diusut, ya. Jangan-jangan ada permainan juga dari kuasa hukumnya, kami menduga kalau bisa ditangkap juga. Ya, seperti itu, ini kan pemalsuan. Ini udah ya? nggak ada keadilan kalau Nggak ada keadilan, ini Nggak ada main-main keadilan. palsu, bohong-bohong semua ya. Jadi harus diadili seadil-adilnya. Ya. Gimana? Udah. Belum, Bang. Ya, siap. Oke, baru saja kita dengar bersama bahwa sidang putusan yang sebagaimana dijadwalkan pada hari ini ditunda oleh hakim karena memang belum siap putusan, dikarenakan harus mencapai final dari musyawarah hakim ya. Jadi karena seperti yang disampaikan tadi tidak mudah kami memutuskannya. Artinya kan hakim memutuskan sebagaimana dalam aturan harus menemukan keyakinan dengan didukung 2 alat bukti. Bang, tapi ada alasan secara spesifik nggak sih Bang sebenarnya kenapa ditunda? Wah, itu kewenangan majelis, bukan kewenangan kami. Kalau dari majelis memutuskan hukuman sesuai dengan yang dituntut oleh JPU seperti apa dari pihak Indra Kents? Sampai saat ini Indra belum memberikan tanggapan mengenai hal ini. Tapi biasanya kan kita jika memang tidak sesuai yang kita harapkan ataupun sama dengan jaksa, kita punya upaya hukum banding ya. Entah putusannya sama, entah putusannya di bawah sebagaimana yang kita inginkan. Bahkan yang jelas kita menginginkan yang terbaik gitu. Bisa bebas atau lepas. Semuanya kan tergantung daripada putusan hakim yang harus kita hormati. Upaya banding ini akan dilakukan dari pihak Indra Kents dari kuasa hukum berarti apa? Tergantung dari putusannya. Jika itu negatif, ya kita melakukan upaya hukum sebagaimana aturan yang ada. Jika memang positif, tentunya kami tidak melakukan upaya hukum, itu hak daripada jaksa. Jadi kita tetap menjunjung fair trial, gitu ya. Peradilan yang jujur, yang seimbang dan berimbang seperti itu. Oh, tapi ini kan korban banyak juga yang kecewa. Tanggapan Abang sendiri gimana Bang? Itu hak orang. Kita nggak bisa mencegah atau mengingatkan dan lain sebagainya.
ya hak orang yang dilindungi oleh undang-undang, bahkan sampai konstitusi kita kan juga memberikan jaminan orang berikan pendapat. Monggo silakan, tidak ada masalah. Tanggapannya juga Bang tadi dari pihak korban mengatakan bahwa pihak Indra saya memasukkan dokumen itu gimana Bang? Benar nggak sih Bang? Iya. Pemalsuan dokumen. Itu Mbak, silakan. Pemalsuan dokumen tidak ya. Jadi apa yang kita ungkapkan dalam fakta persidangan gitu. Tadi saya juga sempat baca berita terkait kode referral yang kita ajukan di pengadilan sebagai barang bukti itu sudah sesuai dengan BAP. Sesuai dengan BAP yang diambil oleh penyidik ya, yang dihadirkan, yang menjadi patokan juga dalam persidangan. Jadi tidak ada yang kita rekayasa, tidak ada. Dan itu sesuai dengan BAP. Sudah kita jadikan alat bukti kemarin pada waktu pembelaan ya, kita sampaikan bahwa itu akun referralnya Indra yang diduga dari akun tersebut dana daripada para korban yang menurut dakwaan tuntutan ini sebagai konsumen bahwa 70% masuk link referralnya Indra. Tetapi kan faktanya tidak seperti itu, hanya sekitar $200.000 atau sekitar 3,5 miliar. Artinya kan jauh daripada tuduhan yang dituduhkan. Namun demikian apapun juga kita menghargai, menghormati apa yang mereka sampaikan. Namun demikian kita bicara sesuai fakta, bukan sesuai dengan anggapan, asumsi dan lain sebagainya. Saya salah satu korban IKA, inisial nama saya RS. Saya tidak buka masker karena saya melindungi keluarga saya. Saya cuma pengen minta tolong teman-teman media untuk menyampaikan poin-poin yang saya sampaikan ini. Satu, ada banyak orang-orang korban yang datang ke sini itu sudah banyak mengorbankan banyak hal. Mereka ke sini itu bukan mudah ya. Tolong yang lain diam dulu, saya mau ngomong. Untuk datang ke sini itu tidak mudah. Itu poin pertama. Mereka banyak meninggalkan, memperjuangkan banyak hal hanya untuk hari ini yang bilangnya putusan. Tanggal 28 Oktober itu poin pertama. Poin kedua, majelis hakim, jaksa penuntut hukum itu bukan pekerjaan yang dikerjakan 1-2 hari, minggu-minggu, bulan-bulan. Mereka kerjakan ini tahunan. Jadi mereka itu bisa memperkirakan berapa lama sih selesai. Apakah berkas yang mereka punya itu sudah valid, sudah lengkap, verified or no, ya. Jadi ketika diputuskan kalau misalkan ini tidak bisa, ini tidak comply, ini tadi yang saya catat ya poinnya adalah dia bilang majelis yang mulia majelis hakim Rahman Rajaguk menyampaikan adalah banyaknya pekerjaan kami di sini dan belum final musyawarah majelis hakim. My question is, kalau belum tahu, kalau belum lengkap, kenapa diputuskan 28 Oktober putusan hakim? Ini pekerjaan yang kalian kerjakan bukan harian, mingguan, bulanan. Kalian kerjakan tahunan. Kalian ahli di bidang itu. Saya juga punya pekerjaan sebelumnya yang hancur karena masalah Indra ini. Saya bisa memperkirakan. Kalau misalnya saya punya pekerjaan ini, saya sudah tahu, oh saya selesai 1 hari, saya selesai 2 hari. Karena apa? Karena itu yang saya kerjakan sehari-hari. Masa ini mereka nggak bisa perkirakan? Kalau misalnya ini belum selesai, kenapa mereka nggak bilang mundur 14 hari? Even mereka bilang mundur 14 November pun, kami kecewa. Tapi ya udahlah, at least kami bisa dapat ancang-ancang kalau oke, saya bisa nabung lagi di 14 November untuk saya datang ke sini. Tapi kalau kejadian seperti ini, apa maksudnya? Oke, berarti bisa dibilang merasa ada mengalami kerugian Iya, ya Bu ya? bukan cuma kerugian. Buat saya adalah big question. Kenapa? Ada apa? Ada apa ini? Kenapa dari jam 9 pagi diundur, jam 2:30 pagi sampai mulai dari jam 3:30 hanya untuk bilang diundur 14 November. Why? Kenapa? Kenapa? Saya mengorbankan anak saya, suami saya, ada banyak di sini yang sakit, meninggalkan keluarganya hanya untuk dengar putusan. Why? Kenapa? Ada apa? Saya minta jaksa penuntut hukum dan yang mulia majelis hakim Rahman Rajaguk menjelaskan hal ini. Kalau misalnya dibilang musyawarahnya belum lengkap, apa? Apa yang belum lengkap? Dari bulan Februari kasus ini sudah mulai naik. Ini udah Oktober. Kalau kalian menyampaikan 28 Oktober itu putusan, apa dasar-dasar kalian memutuskan tanggal 28 Oktober itu putusan?
Itu pekerjaan kalian. Harusnya kalian udah tahu dong. Itu data-datanya kayak gimana? Kok bisa diundur ke 14 November? Jadi tolong ya teman-teman media, saya minta tolong poin-poinnya itu yang jelas. Yang pertama, banyak korban di sini yang sudah banyak mengorbankan hidupnya mereka. Ini bukan cuma ngomongin uang, materi ya, no. Keluarga yang paling utama. Hidup mental yang paling utama ya. Hanya untuk mendengar apa hasil dari yang kami alami ini, ya. Bukan orang bego ini korban ini semua. Saya salah satunya. Tapi saya belajar lewat kejadian ini. Tapi poin kedua adalah kenapa, ada apa? Why? Ada apa? Berarti ada masa kegagalan dari pihak Iya, saya cuma pengen tahu jawabannya, itu aja. Sekalipun kami tetap nunggu 14 November. Karena mereka tahu kami nggak akan bisa kemana-mana. Cuman lewat kejadian ini, udah banyak kejadian hukum. Jangan buat kami jadi underestimate sama kalian. Itu aja.